Ketemu lagi dengan video kali ini tentang command line tips and trick. Oke, langsung saja ke materinya. Di sini kita akan menjelaskan tentang menggabungkan beberapa command, tab completion, history, commands, shortcut. Langsung saja ke materi yang pertama, menggabungkan beberapa command. Nah, dalam sistem operasi Linux, kita bisa menjalankan beberapa perintah sekaligus dalam dua baris. Hal ini berguna untuk menghemat waktu dan meninggalkan efisiensi kerja di terminal. Nah, untuk yang pertama, menggunakan tanda titik koma. Tanda titik koma ini semua perintah dijalankan berurutan tanpa perintah hasil sebelumnya. Contohnya mkdir data -2 cd data -2 touch file 1.txt. Nah, yang artinya yang pertama membuat folder bernama data, yang kedua masuk ke folder data, yang ketiga membuat file bernama file 1.txt. Yang kedua, menggunakan operator AND. Perintah kedua hanya dijalankan jika perintah pertama berhasil dan cocok untuk menjalankan perintah lanjutan setelah yang pertama sukses. Contohnya kita bisa kata perintah mkdir backup mcp file 1.txt backup slash, yang artinya jika berhasil membuat folder backup, maka file-file 1.txt akan disalin ke folder tersebut. Yang ketiga, menggunakan operator UR. Perintah kedua hanya dijalankan jika perintah pertama gagal, cocok untuk memberikan perintah alternatif saat error. Contohnya kita bisa masukkan cd data seperti ini, dan yang artinya jika gagal masuk ke folder data, maka akan menampilkan pesan folder tidak ditemukan. Yang keempat, menggabungkan data N dan I2 ya. Bisa digabungkan untuk membuat logika seperti if else. Contohnya kita bisa masukkan kata perintah seperti ini, dan yang artinya jika berhasil tampilan folder akan berhasil, dan jika gagal tampilan folder akan gagal membuat folder. Yang kelima, menggunakan subshell. Menjalankan beberapa perintah di dalam lingkungan sel baru. Contohnya bash cd /home and ls. Untuk masukkan ke folder /home dan menampilkan isinya tanpa mengubah direktori sel utama. Yang keenam, ada menggunakan pip. Pip ini output dari perintah pertama menjadi input untuk perintah kedua. Contohnya kita bisa ls strip grep file untuk menampilkan hasil ls yang mengandung kata file. Langsung saja ke materi berikut tentang tab completion. Tab completion ini adalah fitur di terminal Linux yang berfungsi untuk melengkapi perintah nama file atau direktori secara otomatis dengan menekan tombol tab pada keyboard. Fitur ini menghemat waktu, mengurangi kesalahan pengetikan, dan mempercepat navigasi di terminal. Untuk cara kerjanya, ketika kamu mengetik sebagian dari nama perintah atau file lalu menekan tombol tab, sistem akan mencontohkan yang pertama seperti ini: mencari kecocokan dari daftar perintah atau file yang ada. Yang kedua, jika hanya ada satu kecocokan, sistem akan melengkapi otomatis. Yang ketiga, jika ada lebih dari satu kecocokan, sistem akan menampilkan daftar pilihan yang mirip. Nah, untuk contoh penggunaan melengkapi nama perintah,
Ketik sebagian perintah lalu tekan tab. Seperti kita akan menjalankan kata perintah cd/us tab ya. Ini akan mengarahkan kita kepada otomatis menjadi cd/user/. Untuk yang keduanya, melengkapi nama file atau folder. Jika di dalam direktori ada file bernama dokumen.txt, kamu bisa mengetik chat doc tab seperti ini. Ini akan melengkapi menjadi chat dokumen.txt. Yang ketiga, menampilkan pilihan. Jika ada dua file seperti data1.txt dan data2.txt, lalu kamu ketik base chat data tab. Tidak langsung lengkap, tapi jika kamu tekan tab 2 kali, maka muncul daftar data1.txt dan data2.txt. Untuk tab completion untuk user dan commit-nya, fitur ini juga berfungsi untuk yang nama user. Kita bisa ini untuk menjadikan cd username-nya, dan commit yang panjang seperti ini. Keuntungan menggunakan tab completion ini menghemat waktu mengetik, terus menghindari salah ketik nama file atau direktori, mempercepat navigasi di sistem Linux, membuat mengenal struktur direktori dengan cepat. Langsung saja kita pindah ke materi berikutnya. Di sini ada materi tentang history. History ini, perintah history digunakan untuk menampilkan daftar perintah yang pernah dijalankan di terminal. Dengan fitur ini, pengguna bisa melihat, mengulang, dan menghapus riwayat perintah tanpa harus mengetik ulang. Fungsi utamanya, kita bisa melihat daftar perintah sebelumnya, menjalankan ulang perintah lama dengan cepat, mengelola riwayat perintah, hapus atau simpan. Contoh penggunaannya, melihat daftar history. Kita bisa mengetik kata perintah history untuk menampilkan semua perintah yang pernah dijalankan. Misalnya, yang pertama ada ls, yang kedua ada cd/home, yang tidak mengkadir data, dan seterusnya. Yang kedua, menjalankan ulang perintah dari history. Gunakan tanda seru diikuti nomor historis, misalnya tanda seru 3 gitu. Maka akan menjalankan perintah nomor 3, yaitu mengkadir data. Yang ketiga, menjalankan perintah terakhir. Menjalankan perintah terakhir yang baru saja digunakan. Contohnya seperti sudo apt update. Tanda seru akan otomatis menjalankan sudo apt update lagi. Yang keempat, menjalankan perintah terakhir yang dimulai dengan kata tertentu. Seperti tanda seru ls, ini akan menjalankan perintah terakhir yang dimulai dengan ls. Yang kelima, menentukan jumlah history yang ditampilkan, seperti history 10. Ini tuh untuk kata perintahnya ya. Dan ini akan menampilkan 10 perintah terakhir dari riwayat. Yang keenam ini untuk menghapus riwayat tertentu. Ini akan, misal kata perintahnya history minde 25. Ini itu untuk menghapus baris nomor 25 dari daftar history. Yang ketujuh, menghapus semua riwayat history ya. Untuk kata perintahnya kita bisa ketikkan historis min c. Ini itu untuk berfungsi untuk menghapus seluruh riwayat perintah di terminal. Untuk lokasi penyimpanan history, file history disimpan secara otomatis di ini kata perintah ini dan ini ya.
Oke. Kamu bisa membuka file ini dengan chat seperti ini. Oke. Kesimpulannya, perintah history membantu pengguna Linux melacak dan mengelola riwayat perintah sehingga pekerjaan di terminal menjadi lebih cepat, efisien, dan mudah diulang. Langsung saja ke materi selanjutnya tentang command shortcut di Linux. Untuk pengertiannya, ini apa sih? Command shortcut ini adalah kombinasi tombol cepat di keyboard yang digunakan untuk mempercepat pekerjaan di terminal Linux. Dengan shortcut ini, pengguna tidak perlu mengetik ulang perintah panjang atau melakukan tindakan manual karena semuanya bisa dilakukan hanya dengan beberapa tombol. Untuk tujuannya mempercepat navigasi di terminal, menghemat waktu saat mengetik perintah, memudahkan dalam mengedit, menyalin, dan menghapus teks, dan meningkatkan efisien penggunaan terminal. Di sini ada daftar shortcut umum di terminal Linux. Untuk navigasi dan edit barisnya ada yang pertama, Ctrl A ini untuk pindah ke awal baris, Ctrl E untuk pindah ke akhir baris, terus Ctrl U untuk menghapus seluruh teks sebelum kursor, Ctrl K untuk menghapus seluruh teks setelah kursor, Ctrl W untuk menghapus satu kata di beberapa kiri kursor ya. Ctrl Y menyampaikan pas teks terakhir yang dihapus. Ctrl B untuk pindah satu kata ke kiri. Ctrl F untuk pindah satu kata ke kanan. Untuk eksekusi dan kontrol terminal ada Ctrl C untuk membatalkan perintah yang sedang berjalan, Ctrl Z untuk menghentikan sementara proses yang sedang berjalan, terus ini ada VG untuk melanjutkan kembali proses yang dihentikan oleh Ctrl Z. Terus lalu ada Ctrl D untuk logout atau keluar dari terminal, Ctrl L untuk membersihkan layar terminal sama seperti clear ya. Nah, ada manajemen untuk terminalnya, kita bisa menekan Ctrl Shift dan T secara berbarengan ya untuk membuka tab baru di terminal, dan Ctrl Shift N untuk membuka jendela terminal baru, Ctrl Shift C untuk menyalin teks di terminal, Ctrl Shift V untuk menempelkan teks ke terminal. Contoh penggunaan praktisnya, saat mengetik perintah panjang, kita bisa menggunakan kata perintah seperti ini. Jika ingin kembali ke awal untuk menambahkan sesuatu, tekan Ctrl A langsung ke awal baris. Itu akan ke awal baris ya. Jika ingin ke akhir baris, kita tekan Ctrl E. Dan untuk yang kedua, saat salah ketik ini kita bisa tekan Ctrl U untuk menghapus semua sebelum kursor. Terus ada tekan Ctrl Y ya. Ctrl Y untuk mengembalikannya. Dan yang ketiga, saat perintah tidak berhenti atau macet ya, kita bisa tekan Ctrl C untuk membatalkan proses. Short ini juga bisa sedikit berbeda tergantung jenis shell yang digunakan, seperti bash, zsh, dan lain-lain.
Untuk gunakan Ctrl R ini untuk mencari perintah lama dengan cepat, sangat berguna bagi menggunakan aktif terminal. Mungkin cukup sekian video kali ini. Bila ada kekurangan salah mohon dimaafkan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.